Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri, perkenalkan diriku, anak yang paling cantik, Naila Aulia. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang berjudul Malin Kundang. Sudah siap mendengarkan cerita dari Aulia? Aulia mulai ya. Kampuang nang jauh di matu, Gunung Sansai bakal liang, Genta kenajo kawan lamo, Sangke basuliang suliang. Alkisah, ada seorang ibu yang bernama Mandi Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka hanya bekerja sebagai nelayan. Saat usia Malin Kundang sudah beranjak dewasa, ia pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke Jakarta. Ibu, izinkan aku, Ibu. Izinkan aku untuk merantau ke kota, Ibu, kata Malin Kundang seraya memohon kepada ibunya. Jangan nak, jangan anakku, temani saja ibumu nak. Ibumu ini sudah tua nak, kata Mandi Rubaya. Ibu, tapi aku ingin merubah nasib kita, Ibu, kata Malin Kundang seraya memohon kepada ibunya. Baiklah nak, akan ibu izinkan, tapi jangan lupakan ibumu ya nak, dan cepatlah kembali, kata Mandi Rubaya. Malin pun berangkat ke Jakarta dengan temannya atas restu ibunya. Sesampainya di Jakarta, Malin pun diajak temannya untuk bekerja di perusahaan yang sangat besar. Berkat kegigihan, keuletan, dan kepintarannya, Malin pun mendapatkan jabatan yang sangat tinggi di perusahaan kota. Dan ia pun menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik yang berasal dari Jakarta. Tetapi ia tidak pernah menemui ibunya di kampung. Sedangkan ibunya di kampung selalu merindukannya dan mendoakannya. Pada saat itu, ada seorang tetangga yang berlari ke arah Mandi Rubaya saat Mandi Rubaya sedang menyapu. Mbak Mandi, bukannya ini Malin Kundang ya, anak Mbak? Mana coba aku lihat. Ini Mbak, bukannya ini Malin Kundang anak Mbak? Iya, itu adalah Malin Kundang anakku. Bisakah kamu mengantarku ke kota besok? Bisa Mbak, besok saya antarkan ya. Mereka pun berangkat ke Jakarta untuk mencari rumah Malin. Mereka pun melihat rumah yang sangat megah dan mobil mewah terparkir di rumah itu. Pada saat itu ada pemuda yang keluar dari rumah megah itu. Mandi Rubaya pun terkejut dan ia pun mengenali muka itu adalah muka anaknya Malin. Dia pun langsung berlari ke arah Malin sambil memeluknya. Malin anakku, mengapa kamu tidak pernah menemui ibumu nak? Kata Mandi Rubaya. Malin pun sangat terkejut karena ia dipeluk oleh wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor.
Tidak, kamu bukanlah ibuku. Ibuku tidak kotor dan lusuh sepertimu. Mana mungkin bos besar sepertiku mempunyai ibu sepertimu, kata maling kundang dengan sombong. Malin, anakku, kenapa kamu menjadi seperti ini, nak? Kata Mandi Rubaya dengan menangis pilu. Mandi Rubaya pun menengadahkan tangannya sambil berdoa. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku Malin Kundang, akan kumaafkan dia. Tapi jika dia anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan, kata Mandi Rubaya dengan menangis pilu. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Petir pun menyambar rumah Malin. Rumah Malin pun terbakar dengan Malin, istrinya, dan harta bundanya. Karena Malin durhaka kepada ibunya dan tidak mau mengakui ibunya. Nah, demikian cerita dari saya. Sudah dulu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.